Halo Sobat Ngobardo, berjumpa lagi bersama dengan Anggi Gerhana. Masih di ngobrol-ngobrol seputaran music director di sebuah radio. Nah, tadi kan udah diceritain tuh di part sebelumnya bagaimana sejarahnya AMDI terbentuk, ataupun juga kegiatan NRD, National Radio Day. Nah, ngomongin tentang kegiatan tersebut seru banget, karena setiap tahunnya itu acara yang sangat ditunggu-tunggu untuk insan music director di radio gitu kan. Nah, karena apa? Karena setiap tahunnya itu selalu dibawakan dengan konsep yang berbeda. Selalu dikemas dengan konsep dan nuansa yang berbeda. Keseruannya dari mulai artis yang tampil, acaranya, kontennya, selain untuk mengasah ilmu, untuk menambah wawasan kita sebagai MD di radio, juga sebagai ajang silaturahmi dan seru-seruan, have fun, jadi refreshing, kita kayak healing lah gitu kan. Setelah sehari-harinya kita mumet dengan kerjaan di kantor, di radio, ngurusin lagu, ngurusin playlist. Nah, pada saat National Radio Day itulah kita semacam kayak piknik dalam artian, tapi dalam hal yang berhubungan juga dengan pekerjaan kita, namun dikemas dengan cara yang sangat fun, seperti itu. Nah, kemudian kalau ngomongin suka duka tentang menjadi seorang MD di radio, sukanya udah pasti banyak. Jadi dari mulai ketemuan sama orang baru, ketemu sama banyak orang-orang terkenal, ketemu sama orang-orang hebat. Terus seorang MD radio itu pastinya dia senang mendengarkan musik. Nah, ketika hobi kita menjadi sebuah profesi yang menghasilkan uang atau profesi yang dibayar, itu adalah suatu hal yang benar-benar kita harus bersyukur banget. Karena apa? Karena kita melakukan pekerjaan yang kita sukai. Do what you love and love what you do gitu. Nah, otomatis kita akan mengerjakannya dengan senang, dengan perasaan yang happy. Meskipun ya mumet-mumet tuh pasti ada lah ya gitu kan, namanya juga orang kerja gitu kan. Nah, namun bagaimana kita tetap happy walaupun mumet, tetap happy walaupun sibuk gitu kan, misalnya karena kerjaannya tidak hanya melulu di kantor, namun juga harus berhubungan dengan banyak pihak. Nah, kemudian dukanya, kalau misalnya lagi hektik-hektiknya pekerjaan tuh, ditambah lagi dengan kesibukan yang berhubungannya bukan hanya dengan playlist di radio tersebut, hubungannya misalnya dengan event, hubungannya misalnya dengan promotion artis dan lain sebagainya. Ketika ada satu masa kita lagi jadwalnya lagi padat-padatnya tuh, kemudian juga banyak sekali hal-hal yang unpredictable, dalam artian kita ketemu banyak orang, kita mau ketemu dengan banyak orang baru, otomatis akan ketemu dengan banyak sifat, banyak karakter. Nah, kadang-kadang karakter tersebut yang unpredictable gitu. Misalnya ketika kita scheduling artis, kemudian juga artis tersebut datang ke radio kita, kadang-kadang suka ada yang kelakuannya itu agak-agak aneh gitu. Dalam artian aneh dan unik tapi nyata gitu. Kayak misalnya yang kelihatannya gitu kalau di depan layar itu orangnya ceria, ramah dan sebagainya, tapi kok pas ketika ketemu langsung banyak diemnya, atau mungkin bahkan nggak tahu sih ya, mungkin lagi bete atau gimana, mungkin terkesan jutek dan lain sebagainya. Namun tetap itu yang harus kita bisa akali dalam artian kita tetap harus bisa welcome terhadap mereka. Kita harus bagaimana menjalin suatu hubungan yang tentunya saling menyenangkan, seperti itu. Banyaklah kisah unik, lucu, menegangkan, menyebalkan, pokoknya berhubungannya dengan banyak orang, apalagi orang baru dengan banyak karakter, tentunya akan banyak pengalaman baru juga yang akan kita dapat, seperti itu. Nah, kemudian kalau ngomongin tentang artis yang sedang berpromosi, itu kan biasanya di handle oleh tim dari labelnya, promotion artis. Ada juga radio promotion misalnya. Jadi ada satu tim yang memang hubungannya khusus dengan radio. Ada satu label itu yang membagi beberapa divisi, kayak misalnya radio promotion, TV promotion, digital, print, dan online. Dan itu tuh kompleks gitu. Nah, biasanya hubungannya kita MD Radio adalah dengan tim dari radio promotion di label yang bersangkutan. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga kita berhubungan baik dengan banyak divisi di label tersebut. Karena apa? Karena ya
kita kalau hobinya berteman pasti kita senang berkenalan dengan banyak orang seperti itu. Nah, untuk scheduling artis untuk berpromosi di satu radio itu sudah disetting atau sudah diagendakan jauh-jauh hari oleh tim dari yang bersangkutan, misalnya radio promotion. Namun tidak menutup kemungkinan juga pihak label itu kayak semacam minta tolong gitu karena bisa dibilang kalau misalnya kita akan bertandang ke satu wilayah, otomatis yang tahu banget, paham banget wilayah tersebut adalah orang lokalnya, ataupun juga warlock lah gitu kan, akamsi, anak kampung sini, warga lokal gitu kan. Nah, biasanya juga sebagai koordinator wilayah itu sering dilibatkan untuk membantu dari mulai scheduling ataupun juga bukan survei ya, lebih ke inilah situasi terkini di tempat yang nanti si artisnya akan datangi gitu. Itu biasanya hubungannya adalah antara label rekaman dengan pihak yang berada di area lokal. Dalam hal di sini adalah koordinator wilayah. Kalau di Bandung mungkin ke saya, ataupun juga di kota lain ke koordinator wilayah di masing-masing tempat tersebut. Itu biasanya banyak dilibatkan oleh label untuk menjadi guide, ataupun misalnya bisa jadi tempat bertanya yang lagi happening di tempat ini apa. Terus nanti kita kongko-kongko dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang sering lumrah, karena kan kita hubungannya antara radio dengan label dan si artis tersebut, seperti itu. Dan kebetulan juga MD radio itu banyak sekali dilibatkan untuk acara-acara musik. Yang paling rutin itu adalah untuk ajang pencarian bakat. Misalnya kayak, aku nggak akan nyebutin ya, Indonesian Idol-nya nggak akan disebutin. Barusan apa? Yang paling reguler adalah Indonesian Idol biasanya. Indonesian Idol, X Factor yang pernah kita lakuin tuh, Rising Star. Kalau yang MD radio multi segmen dangdut gitu ya, untuk ajang-ajang nyanyi dangdut, kayak misalnya KDI dan lain-lain, itu biasanya sesuai dengan segmentasinya. Nah, untuk sebagai bukan juri ya, jadi lebih ke precast itu precaster, saringan pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman atau sobat Ngobardo pernah ikutan ajang pencarian bakat atau audisi tertentu, audisi musik gitu ya, datang gitu kan, set, antri, daftar dan segala macam, nanti akan masuk ke penyaringan awal, namanya booth precast. Nah, di booth precast itu biasanya adalah isinya para MD radio, musisi lokal, kemudian juga awak media, ataupun juga yang seperti ini, kayak guru-guru musik, pengajar musik. Nah, seperti itu yang dilibatkan biasanya, seperti itu. Otomatis seru banget, pengalamannya itu luar biasa, seru banget. Dari mulai kita sering ketemu artis, ketemu calon artis. Ada beberapa teman MD yang lain juga yang sekarang sudah menjadi penyanyi top gitu, asalnya itu adalah datang ke booth precast-nya dia. Jadi si penyanyi ini saat di audisi, wah ini kelihatan nih ada bakat dan lain sebagainya. Kemudian juga dikasih wejangan-wejangan lah untuk kalau misalnya nanti kamu lolos ke babak berikutnya, bagaimana cara dan tips and triknya lah, seperti itu. Nah, itu tuh kita biasanya suka memberikan wejangan-wejangan karena kita sudah menilai ada potensi, sudah melihat ada bakat, ada calon-calon artisnya lah gitu pada diri si orang tersebut, seperti itu. Yang pasti seru banget. Dan juga selain ajang pencarian bakat, juga ajang-ajang penghargaan itu kita sering dilibatkan dalam hal kurasi, nominasi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita yang bersentuhan langsung dengan musik tersebut, karena kan materi lagu kemudian kita terima, kemudian kita kurasi, dan itu kan yang akan langsung disampaikan kepada halayak gitu, kepada pendengar lewat siaran radio tersebut, seperti itu. Nah, teman-teman, sudah banyak sekali yang tadi sudah diceritain. Mau tahu lebih lengkap lagi seputar MD Radio ataupun juga keseruan-keseruan lainnya, kita akan bahas di part selanjutnya. Jangan kemana-mana. Oke, Sobat Ngobardo, tadi kan udah dibahas tentang bagaimana seorang MD itu di radio kerjaannya seperti apa, hubungannya dengan dunia luar seperti apa, dengan ajang pencarian bakat dan penghargaan dan lain-lain itu sudah diceritain. Nah, sekarang MD Radio itu juga sangat erat sekali dengan musisi-musisi lokal. Karena apa? Karena kan kita berkarya itu otomatis ingin didengar banyak orang.
Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan cara mengirimkan demo ke radio-radio. Nah, demo tersebut nanti akan diterima dan juga akan dikurasi oleh MD di radio yang bersangkutan. Dan untuk para musisi-musisi lokal, kalau tips dari saya pribadi ataupun juga mewakili teman-teman MD lainnya, dalam membuat demo itu selain memang kita harus berkarya secara jujur ya, dalam artian di sini kita memang menyukai musiknya seperti apa, katakanlah musik pop, katakanlah jazz dan lain sebagainya. Yang penting kita berkarya jujur dalam hati, namun tetap dengan kualitas yang proper. Kualitas yang proper di sini dalam artian kalau misalnya mau direkam, ya rekamnya dengan proper seperti itu. Jangan misalnya kita rekam pakai handphone, kemudian kita main gitar, kemudian kita nyanyi rekam pakai handphone tersebut, kemudian dikirimkan demonya. Tidak seperti itu, kawan. Nah, rekaman yang proper itu sebetulnya bisa dengan cara yang mudah dan murah. Kita cukup rekaman di kamar, asal kita tahu caranya, asal kita bisa merekamnya dengan benar. Tapi kalau ada budget lebih, nggak ada salahnya untuk kita merekam di sebuah studio yang proper. Kalau ada budget lebih lagi, tidak ada salahnya juga meng-hire seorang produser musik ataupun juga musik director rekaman seperti itu untuk bagaimana supaya karya kita bisa lebih direkam dan akan terdengar lebih proper seperti itu. Nah, jadi intinya adalah karena apa? Karena radio itu mempunyai standar broadcast sendiri. Jadi ketika lagunya itu belum standar broadcast, otomatis kita akan sangat berat hati untuk memutarkannya gitu. Jadi intinya adalah berkarya dengan jujur, dengan kualitas rekaman yang proper. Siapa tahu dari situ rezekinya, ketika dicoba diputerin di radio, tiba-tiba ada yang tertarik, ada yang berminat, atau ada sebuah label besar yang ingin full sign dan lain sebagainya. Siapa tahu jadi rezekinya teman-teman. Seperti itu, Sobat Ngobardo yang punya karya, silakan berkarya sebaik-baiknya dengan sejujur-jujurnya, tentunya juga dengan kualitas rekaman yang ya minimal proper lah gitu. Kalaupun ternyata masih terbentur kendala budget untuk bisa rekaman di sebuah studio yang wah atau studio yang benar-benar pro gitu kan, cukup dengan, ataupun juga bisa dikasih dengar demo awalnya dulu misalnya. Nggak apa-apa sih rekaman dengan kualitas seadanya, coba didengerin dulu kalau kita punya kenalan seorang MD radio atau penyiar radio lah misalnya gitu kan. Karena dari penyiar nanti biasanya akan meneruskan kepada MD seperti itu. Nah, kalau udah didengar, wah ini kayaknya kurangnya di sini, itu bisa kita jadikan buat bahan perbaikannya seperti itu. Nah, Sobat Ngobardo, sepertinya obrolan kita sudah panjang kali lebar kali tinggi nih dari tadi. Jadi semoga apa yang tadi sudah dijelaskan bisa menambah sedikitnya wawasan atau ilmu, ataupun juga ya tambah-tambah pengalaman lah mungkin ya di balik profesi seorang music director di sebuah radio. Kalau misalnya memang punya cita-cita atau ingin tertarik, minat dan lain-lainnya, jangan pernah lelah untuk mengasah keilmuan kita terkait dengan musik, terkait dengan broadcast, radio khususnya, terkait dengan wawasan bermusik, karena bisa dibilang MD itu harus tahu banyak perbendaharaan musik gitu. Rilisan artis siapa pencipta lagunya, rilis tahun berapa, albumnya apa, wawasan seperti itu yang dibutuhkan oleh seorang MD. Dan juga tentunya siapa tahu ini memang menjadi passionnya teman-teman Sobat Ngobardo yang senang musik, senang dengerin radio, senang juga tentunya dalam hal yang berkaitan dengan musik dan juga broadcast radio. Semoga teman-teman nanti punya kesempatan yang sama ya. Kalau gitu saya Anggi Gerhana sebagai MD atau juga Music Director Radio Rasa FM Bandung pamit undur diri. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau misalnya pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Oke? Yang penting schedule cocok. Makasih ya. Dah, assalamualaikum.